Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lu Fitrisari, NPM 224111072. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai design thinking. Design thinking merupakan pendekatan yang berfokus pada pemecahan masalah dan inovasi yang dititik beratkan pada kepentingan pengguna. Nah, melalui pendekatan ini, kita semua bisa menciptakan solusi berdasarkan pemahaman yang matang akan masalah pengguna. Nah, sehingga produk berpotensi lebih sukses karena memenuhi kebutuhan. Nah, awalnya cara ini digunakan untuk mendesain produk. Namun, seiring berjalannya waktu justru berguna dalam berbagai bidang. Dalam menemukan pemecahan masalah yang tepat, kita semua perlu melewati berbagai proses seperti menganalisis konteks, memetakan masalah, mencari referensi untuk ide, dan evaluasi. Nah, apa saja sih manfaat dari design thinking? Yang pertama itu mendorong ide kreatif, yang kedua ada meminimalisir resiko kesalahan, yang ketiga ada memahami kebutuhan, yang keempat ada menjadi poin keunggulan, dan yang terakhir meningkatkan keputusan pelanggan. Nah, selanjutnya variabel design thinking. Yang pertama itu ada empatis. Tahapan empatis atau empati dalam proses ini menjadi langkah pertama yang esensi dalam menciptakan solusi efektif dan relevan. Nah, empatis di sini berfokus pada pemahaman yang mendalam tentang pengguna. Kita semua perlu mempromosikan diri dan berupaya untuk melihat dunia dari perspektif mereka. Nah, empati adalah kunci untuk mendefinisikan atau mengidentifikasikan masalah yang sebenarnya secara objektif, bukan hanya berdasarkan dugaan. Nah, agar bisa melakukannya, kita semua harus mendekati pengguna dan melakukan observasi atau bertanya secara langsung. Nah, sehingga kita akan lebih memahami keinginan, kebetulan, dan tujuan pengguna. Nah, hasil dari tahapan empati berupa definisi masalah yang dapat menjadi dasar bagi tahapan-tahapan berikutnya. Nah, untungnya pada zaman digitalisasi seperti saat ini, kita bisa memahami pengguna melalui berbagai platform, misalnya seperti feedback produk di media sosial, kuesioner kepuasan, dan hingga kolom komentar. Nah, selanjutnya ada define atau mendefinisikan menjadi hal selanjutnya yang perlu kita lakukan setelah berempati. Tahapan design thinking merupakan proses menganalisis data dan mengidentifikasikan masalah yang dialami pengguna. Nah, banyak orang menganggap tahapan ini sebagai problem statement. Nah, tujuan dari mengidentifikasikannya adalah untuk merumuskan masalah secara lebih rinci dan spesifik. Nah, pernyataan masalah ini harus berfokus pada apa yang perlu dicapai dan dari mana bagaimana itu akan dicapai bagi para desainer. Nah, tahap ini akan membantu kita untuk mengumpulkan ide kreatif untuk membantu fitur, fungsi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada ide. Mendengar namanya, kita bisa menebak bahwa tahap ini menjadi amat untuk menyusun ide-ide. Nah, tahap ini sangat penting dalam upaya mencari solusi inovatif untuk masalah yang telah kita definisikan sebelumnya. Nah, kita bisa menghasilkan banyak ide yang potensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, dalam tahap ini kita dituntut untuk berpikir out of the box. Kita bisa melakukannya berbagai teknik seperti brainstorming, mind mapping, atau teknik desain berbasis permainan yang berguna untuk merangsang kreativitas. Kemudian ide-ide tersebut harus evaluasi berdasarkan kriteria yang relevan seperti kelayakan, dampak, dan kemungkinan implementasi. Nah, yang selanjutnya ada prototipe. Prototipe menjadi tahapan untuk
mengubah ide kreatif menjadi bentuk konkret. Nah, yang dapat kita uji dan evaluasi. Nah, tahapan ini mengarah pada pembuatan model yang dapat menggambarkan bagaimana solusi yang diusulkan akan berfungsi dalam konteks nyata. Prototipe bisa berupa model fisik, tampilan perangkat lunak, sketsa, atau bahkan cerita yang menggambarkan pengalaman pengguna. Nah, hal tersebut mungkin masih kasar dan jauh dari sempurna, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal tentang solusi yang ada. Nah, tahapan ini bisa menjadi gambaran efektif agar orang-orang lain dapat melihat dan merasakan solusi potensi secara nyata. Nah, prototipe juga membantu kita untuk menguji fungsi, kegunaan, dan interaksi yang memungkinkan muncul dalam penggunaan sehari-hari. Yang terakhir ada tes. Nah, pada tahap ini kita harus menguji prototipe kepada para pengguna. Melalui tes, kita semua bisa mendapatkan umpan balik dari pengguna yang akan membantu dalam memperbaiki dan mengembangkan solusi sebelumnya. Sebelumnya, kita bisa mengimplementasikan secara luas. Nah, tes atau pengujian ini dapat mencakupi penggunaan prototipe atau model solusi dalam situasi yang mendekati kondisi nyata. Nah, pengguna akan diminta untuk berinteraksi dengan solusi tersebut dan memberikan umpan balik tentang pengalaman mereka. Nah, pada tahap pengujian ini, kita semua harus mendengarkan dengan cermat, mengetahui feedbacknya dari pengguna, dan mencatat masalah dan kebutuhan yang muncul selama pengujian. Umpan balik ini bisa berupa kepuasan pengguna, kemudahan penggunaan, efektivitas solusi, dan lain sebagainya. Oke, thank you and see you in the next video.